Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parrot Indonesia. Di video sebelumnya, gue udah jelasin ya, ada sekitar 7 juta orang yang masih belum punya pekerjaan. Dan angkatan kerja kita ini di Indonesia itu juga banyak banget ya jumlahnya ya. Sampai 100 juta orang lebih loh. Dan angka sebesar ini pastinya akan jadi sia-sia ya, kalau kualitas dan daya saingnya itu ya gini-gini aja. Dan gue juga udah sempat mention ya, terkait bonus demografi di video sebelumnya. Bonus demografi yang kita punya ini harus segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena berbagai tantangan dan persaingan secara global itu udah makin gila loh sekarang. Gue ambil contoh aja misalnya Cina ya, yang secara agresif udah punya merek-merek dan brand-brand di bidang otomotif dan teknologi seperti BYD, Wuling, Geely, termasuk juga Huawei dan Xiaomi ya di bidang teknologi yang udah sangat membantu perekonomian dalam negeri mereka dan bahkan ekspansinya sudah sampai ke puluhan negara, termasuk ke Indonesia juga. Hal ini sebenarnya udah harus jadi alert ya buat kita di Indonesia ya. Kalau di dua industri ini, yaitu di otomotif dan di teknologi, Indonesia ini kan termasuk lemah kan. Kita hampir bisa dibilang nggak punya merek atau brand lokal yang asli Indonesia di dua bidang ini yang secara size dan market itu sebesar brand-brand yang tadi udah gue sebutin. Dan salah satu yang harus menjadi perhatian serius adalah soal tenaga kerja. Karena menurut gue ini jadi langkah awal ya. Sebelum kita memutuskan apakah nantinya di Indonesia ini akan ada industrialisasi atau mau jadi negara manufaktur besar kayak di China gitu kan. Yang mana ini juga nggak diperhatikan secara serius ya oleh pemerintah. Mungkin dalam 20-30 tahun terakhir. Jadi ya kualitas dan daya saing tenaga kerja kita di Indonesia cenderung stagnan dan gitu-gitu aja. Dan dalam menghadapi persaingan global ya yang udah semakin gila kayak sekarang ini, meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia ini menjadi tantangan yang sangat-sangat besar sebenarnya ya. Tapi juga bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan juga sosial negara kita ya. Termasuk ya martabat Indonesia di mata dunia lah gitu ya. Masa kita jadi negara konsumen terus gitu kan dengan jumlah penduduk 250 juta, bahkan sekarang udah lebih, udah 270 juta atau mungkin 300 juta kali kan. Terus gimana dong caranya ya biar kita bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja kita di Indonesia? Sistem pendidikan kita ini sebenarnya harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Jangan cuma fokus ke teori, tapi juga ke keterampilan-keterampilan yang praktis yang langsung bisa diaplikasikan. Contohnya, pemerintah bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar untuk bikin program-program pelatihan kerja berbasis industri. Ini udah terbukti berhasil di banyak negara maju, kayak di Jerman dengan sistem dual education-nya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama mungkin diadakan program magang. Program magang ini harus dirancang lebih terarah. Contohnya siswa SMK bisa langsung belajar di perusahaan-perusahaan yang relevan dengan bidang mereka seperti manufaktur, teknologi, atau sektor jasa gitu ya. Dan juga harus ada kurikulum kolaboratif di mana ini melibatkan industri dalam pembuatan kurikulum sehingga pelatihan yang diberikan ini sesuai dengan kebutuhan lapangan atau kebutuhan market lah. Jadi dua hal ini harus ada lah. Ini gerakan yang menurut gue harus gila kalau Indonesia emang mau maju gitu ya. Maksudnya kalau mau ya tenaga kerja kita ini bisa bersaing di masa depan gitu. Dunia kerja sekarang tuh serba digital ya. Jadi kalau tenaga kerja kita nggak melek teknologi, mereka bakal ketinggalan. Pemerintah dan swasta ini bisa sebenarnya kerjasama ya, bikin program literasi digital dan sertifikasi keahlian teknologi. Mulai dari skill yang basic-basic dulu, kayak Microsoft Office, sampai skill yang kompleks gitu ya. Misalnya ada coding atau desain grafis atau data analisis. Jadi kita nggak cuma jadi user, tapi juga jadi kreator di ekosistem digital lah. Kenapa ini penting? Karena globalisasi ini menuntut kita untuk bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Misalnya negara-negara ASEAN udah menerapkan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Ya artinya persaingan tenaga kerja kita ini di sini makin bebas ya. Kalau tenaga kerja kita nggak bisa berbahasa asing, gimana mau bersaing? Pemerintah harus mendorong investasi di sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar atau padat karya lah istilahnya ya. Tapi juga harus tetap memperhatikan kualitas kerja. Jadi jangan cuma banyak tapi ya kualitasnya cemen gitu. Misalnya sektor teknologi, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif. Dan selain itu pemerintah juga harus mendukung UMKM buat tumbuh dan berkembang karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Tapi gue di sini dalam konteks UMKM, gue nggak mau pemerintah tuh cuma mensupport UMKM
UMKM. Tapi gimana caranya biar UMKM itu naik level ke korporasi? Kalau UMKM ini naik ke level korporasi, maka jumlah tenaga kerja ini akan makin banyak dan akan makin lebih kompleks lagi. Maksudnya akan lebih profesional lagi pengelolaannya gitu kan. Dan kalau dikelola dengan profesional, pastinya kan orang-orang yang ada di dalamnya nanti pada saat UMKM yang naik level ini mereka hiring, mereka akan cari juga tenaga kerja yang berkualitas gitu. Nah, ini kalau dilakukan dalam skala yang nasional ya atau yang besar, ini akan sangat-sangat berdampak kepada perekonomian Indonesia dan pastinya akan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Karena regulasi yang kaku ya dan nggak fleksibel ini sebenarnya bikin investor tuh ragu buat buka lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita butuh kebijakan yang melindungi hak pekerja tapi juga memberikan ruang yang besar untuk inovasi dan juga pertumbuhan ekonomi bagi sisi investor atau bagi sisi si pemilik modal. Karena banyak banget tenaga kerja kita itu cenderung hanya mencari aman gitu ya, tanpa mau berkembang kayak PNS. Padahal dunia kerja itu kan dinamis. Kita harus mulai mengajarkan mindset pembelajaran sepanjang hidup ya, atau lifelong learning gitu ya. Yang artinya kita harus terus belajar dan upgrade skill kapanpun dan dimanapun. Karena sebenarnya pemerintah bisa kasih insentif buat perusahaan-perusahaan yang memang mengutamakan inovasi. Dan biasanya sektor-sektor yang banyak inovasinya itu ada di teknologi dan ada di otomotif. Atau di sektor jasa juga banyak sebenarnya inovasi-inovasi ya. Ini sebenarnya penting ya, supaya kita nggak cuma jadi tenaga kerja yang biasa-biasa aja gitu. Tapi juga jadi tenaga kerja yang bisa menciptakan solusi baru dan berkontribusi sampai ke tingkat global. Oke, jadi gitu ya. Ini adalah beberapa langkah-langkah strategis yang menurut gua ini penting banget ya untuk bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Kita nggak bisa cuma bergantung pada pemerintah sebenarnya, tapi juga kita sendiri harus aktif sebenarnya ya untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkembang. Karena pada akhirnya masa depan kita ini ada di tangan kita semua ya. Dan sebagai tambahan, menurut gue tidak ada yang memiliki power dan juga authority selain pemerintah untuk bisa membuat program-program yang terkait ketenaga kerjaan seperti ini itu ya cuma mereka gitu. Jadi sebenarnya gue berharap juga sama pemerintah ini punya program yang serius gitu ya, selain yang nggak korupsi ya, maksud gue ya tetap harus ada program yang dedicated dan serius untuk tenaga kerjaan ini ya, karena ini kita ada bonus demografi yang lumayan gede. Kalau kita diem aja ya udah akhirnya kita gini-gini lagi gitu. Udah 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir Indonesia gini-gini terus loh, ya nggak sih? Jadi gimana menurut kalian, apa yang perlu dilakukan sebenarnya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia supaya negara kita ini jadi negara yang jauh lebih kuat ya dalam konteks tenaga kerja ini? Atau mungkin kalian punya gagasan atau ide baru terkait permasalahan yang ada di Indonesia ini terkait tenaga kerja ya. Sebenarnya apa sih permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia nih? Coba deh tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan baru ya, kalian cek aja link ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company yang company-nya ada di US dan juga ada di Eropa, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Dan kalau kalian mau apply, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.